masak-masak dan bagi-bagi rendang lagi. Tapi ujung-ujungnya rusuh juga. Kalian cari pembelaan, kalian salahkan satu pihak. Ujung-ujungnya apa? Jadi masyarakat Indonesia bisa menilai kalian tuh kayak mana. Palembang kembali dihebohkan dengan kericuhan dalam acara bagi-bagi makanan gratis. Setelah sebelumnya kota ini ramai karena kedatangan Willy Salim, kini giliran Dr. Richard Lee yang membuat heboh masyarakat. Awalnya, acara yang digelar tampak tertib dan terorganisir. Bahkan, demi menghindari insiden yang tidak diinginkan, panitia telah memasang pagar besi sebagai pembatas agar antrean lebih teratur. Sayangnya, semua persiapan itu tetap tidak bisa mencegah kekacauan yang terjadi di lapangan. Masyarakat yang hadir begitu antusias untuk mendapatkan rendang gratis yang dibagikan dalam acara tersebut. Namun, antusiasme itu justru berubah menjadi kerusuhan ketika mereka mulai berebut makanan. Emak-emak yang sudah mengantri berjam-jam pun harus rela berdesakan dan dorong-dorongan hanya demi mendapatkan 2 iris daging rendang. Situasi semakin tidak terkendali ketika beberapa orang bahkan sampai terjatuh akibat dorongan dari kerumunan. Banyak yang mengira bahwa acara ini akan lebih baik dibanding konten yang dibuat Willy Salim sebelumnya. Namun faktanya justru sama saja, ujung-ujungnya ricuh lagi. Jika pada acara Willy Salim ada yang sampai membawa pulang rendang menggunakan ember, kali ini kejadian serupa pun nyaris terulang. Hal ini tentu menjadi ironi, mengingat Dr. Richard Lee sendiri adalah orang asli Palembang yang seharusnya lebih memahami bagaimana mengelola antusiasme masyarakatnya. Kejadian ini pun menimbulkan pertanyaan besar bagi para konten kreator lainnya. Apakah masih ada yang tertantang untuk menggelar acara serupa di Palembang? Jika iya, mungkin lebih baik mencari alternatif makanan lain selain rendang. Karena jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin setiap acara kuliner gratis di kota ini akan selalu berakhir dengan kericuhan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bukan seperti saya yang cari muka. Kalau kamu pengen tahu orang yang cari muka itu seperti siapa? Nih, biar ku kasih tahu. Salah satunya itu Dr. Richard Lee, 2 Babon Santoso. Sudah tahu rendangnya si Willy hilang di Palembang dan sudah viral. Tapi mereka itu buat acara masak-memasak tandingan seperti yang dibuat si Willy. Demi apa? Mencari nama. Dan kedua, cari muka. Jadi kalau saya nggak mungkin cari muka, nggak ada artinya buat saya cari muka. Kenapa saya bilang Dr. Richard Lee sama Babon Santoso yang cari muka? Karena kalau mereka itu kepingin berbagi, berbagilah di daerah pedesaan atau panti asuhan. Jangan membuat tandingan di ini daerah Palembang. Masih ada daerah-daerah lain yang sangat membutuhkan masakan itu, ya. Biar kau tahu itu. Ya kalau kurang, beli masak sendiri bu. Namanya juga gratis, berapapun dikasih ya udahlah syukurin aja. Terus ibu maunya berapa banyak? Seember. Ini aja masih banyak yang gak kebagian bu, sampai rusuh kayak gitu. Ada gara-gara oknum ini Palembang makin digoreng aja udah. Makin dijelek-jelekin. Coba ya, sebenarnya nggak ada yang salah sama berita ini, tapi narasinya itu loh kayak bisa nggak bilang tertib aja gitu loh. Berebut kuponnya bisa dihilangin nggak? Dan gara-gara berita itu, coba kalian lihat kolom komentarnya. Ini gue cuma mau berpesannya sama kalian ya, stop saling menghujat. Kita satu, kita sama, kita satu Indonesia men. Jadi udahlah, itu nggak bagus. Pemkot Palembang dengan Dr. Richard Lee mengadakan masak-masak dan bagi-bagi rendang lagi. Tapi ujung-ujungnya rusuh juga. Kan udah aku bilang, gak usah diperpanjang, gak usah diperlebar. Kalian cari pembelaan, kalian salahkan satu pihak. Ujung-ujungnya apa? Jadi masyarakat Indonesia bisa menilai kalian tuh kayak mana. Makanya udah stop. Jangan tuh saling cari pembuktian lah, cari validasi lah ya kan. Capek kali lah nengoknya. Asal scroll aku TikTok, rendang yang keluar. Asal scroll TikTok, rendang. Capek kali, memang capek. Jadi untuk para netizen, jangan kalian komen-komen yang enggak lagi. Udah, jangan mengadu domba. Komen tuh yang bagus-bagus aja lah, udah ya kan. Jadi udahlah, kayak mana jalan tengahnya? Kalian ngobrol sama Willy Salim, panggil dia ke kota kalian, minta maaf ke warganya, biar selesai ya kan. Itu aja lah solusi dari aku. Salam dari planet sebelah. Adanya konten kreator baru datang ke Palembang ingin membuktikan bahwa
yang dikatakan netizen itu tidak seperti apa yang mereka ucapkan, ya kan? Tapi keadaannya malah semakin konyol dan semakin kota Palembang itu makin dibanding-bandingkan dengan kota-kota lainnya. Seandainya ini dari awal kita menyikapi sebagai bijak, ya, meminta maaf dengan secara baik, ya, dengan kekurangan kita, memang masyarakat kita yang mungkin kurang nggak bisa ngomong lagi ya Bibe, karena kalian sendiri udah tahu, udah melihat dengan mata kepala sendiri, ya kan. Jadi menurut Bibe ya, yang kemarin itu menghujat bahkan melaporkan Willy Salim, ya, itu tuh sebenarnya kalian tuh kenapa sih, ya? Orang baik datang ke Palembang terus tiba-tiba kalian laporin dia. Terus menurut Bibe ya, kita banyak-banyak istighfar lah ya, banyak-banyak membenahi diri lah ya, banyak-banyak introspeksi lah ya. Ingin pembuktian kita sebagai manusia yang sempurna, tapi nyatanya kita itu bukan manusia yang sempurna, manusia yang punya dosa, punya salah, tapi sebaik-baiknya manusia yang mengakui kesalahan itu sendiri, ya. Jadi itu tanggapan Bibe, komen secara baik-baik, oke? Netizen baik, niat baik, insya Allah kembali ke orang baik. Cak mana nah acara Dr. Richard kemarin? Apakah aman? Tapi aku jenguk di live, di postingan wong, caknya acara tersebut berjalan lancar. Dari dak kate hambatan, dak kate yang namanya kegaduhan, kerusuhan, wong-wong kita yang geragasan tuh caknya dak kate. Kalau aku jenguk di acara Dr. Richard itu, persiapannya memang luar biasa ya kawan-kawan ya. Pertama ngelibat ke memang organisasi yang terlibat dalam dunia kuliner. Terus juga melibat ke aparat kepolisian untuk keamanan dan juga melibat ke pemerintah kotanya. Wah, ini mantap ini. Terus tuh ngerangkul juga influencer Palembang. Nah, dari segi perlengkapan juga luar biasa ya, dikasih pembatas besi, barricade itu supaya memang warga yang datang tuh bisa diatur gitu. Kalau kita nak jingok acara Willy Salim, nah memang acara Willy Salim kemarin memang agak terbuka dan memang masyarakat ataupun warga yang datang ke sana tuh bisa berinteraksi langsung dengan Willy Salimnya. Bisa aku jenguk memang di beberapa video itu warga tuh ada yang menolongi Willy Salim masak gitu. Ada yang juga yang ngaduki rendang. Jadi memang membaur. Jadi beda nih acara Willy Salim kemarin dengan Dr. Richard ini. Intinya apa? Ngapo Dr. Richard masang barikade, masang pembatas untuk mengantisipasi warga kita yang datang ke sana biar tak membludak dan juga bisa teratur. Tadi menurut aku, ya, wong Palembang nih sebenarnya bisa diatur. Wong Palembang nih bisa diarah ke. Nah mungkin di acara Willy Salim kemarin kurang nian persiapan dari panitia untuk ngatur warga yang datang ke sana. Dan juga sebenarnya untuk acara-acara model ini, untuk keramaian model ini, siapapun itu, di tempat manapun itu, di kota manapun itu, kalau warganya tidak diatur, kalau warganya tidak diarahi, kemungkinan yang namanya kerusuhan, keributan itu pasti terjadi. Nah kalau niat Dr. Richard kemarin nak ngebukti ke kalau wong Palembang itu beradab, kalau wong Palembang itu teratur, seharusnya Dr. Richard langsung membaur dengan warganya. Tidak usah ngasih pembatas. Kalau nak mengkomparasi dengan kegiatan yang dilakukan Willy Salim kemarin, buatlah acara yang model Cak Willy Salim kemarin. Bukti ke warga Palembang tuh bakal rusuh atau tidak. Tapi kalau dibuat model barricade, pembatas itu sudah pasti jelas, aman, teratur, warganya bisa diatur. Tapi kan tidak mungkin Dr. Richard nak mengulang itu kan. Jadi menurut aku, ya, acara Dr. Richard itu bujuk ke cak mana buat acara tuh yang proper, yang bagus, yang teratur. Nah itulah intinya menurut aku ya, Dr. Richard itu ngajari siapapun itu kalau buat acara itu model itu acara-acara yang langsung
berhadapan dengan warga. Karena indikasi kerusuhan, indikasi keributan, apalagi masalah dengan perut, itu besar kemungkinannya bakal terjadi. Nah, makanya Dr. Richard tuh ngasih nunjuk ke istilahnya tuh. Kalau nak buat acara yang masak-masak, yang melibatkan keramaian warga, haruslah diimbangi dengan perlengkapan yang proper, yang pas supaya tidak terjadi kerusuhan. Dan juga menurut aku, yang namanya keributan, kerusuhan yang melibatkan warga, apalagi urusan dengan perut, nak di daerah manapun itu, kalau warganya tidak diatur, otomatis pasti ribut. Kemungkinan besar untuk terjadinya kerusuhan itu pasti ada. Jadi untuk siapapun yang buat acara, kalau melibatkan warga, apalagi urusannya dengan perut, sebaiknya memang dipersiapkan dengan matang-matang. Nah, semoga baik yang model-modelan mak ini cuma terjadi di Palembang baik ya, tidak terjadi di kota-kota lain. Cukuplah di Palembang baik kejadian ini, semoga baik di kota lain tak kate, jadi tak kate lagi yang namanya kota-kota yang dibully. Mungkin itu baik untuk nanggapi acara kemarin ya.